Oh iya yang Van, ternyata makanan yang di sana enak juga ya. Iya, porsinya banyak. Aku kenyang banget kan. Iya yang. Bener Gong, kan kita bisa balik lagi kapan-kapan sini Gong. Iya bawa cewek kamu lagi. Iya Gong. Gong. Apa Van? Motor kamu? Siapa itu Gong? Iya Van, kok ada duduk di sana ya? Mencurigakan Gong. Samperin aja. Jangan maling Van. Kita samperin aja yuk. Coba sana. Ayo. Mas. Mas. Kamu ngapain duduk di motor saya? Oh ini motor Mas. Saya numpang duduk Mas. Saya nunggu jemputan. Kebetulan kan di sini rindang Mas. Mas, itu loh di sana tempat duduk banyak. Ngapain duduk di motor saya kamu? Ya kebetulan di sini tempatnya strategis Mas. Tadi kan saya sudah janjian di sini untuk saya dijemput. Jangan-jangan kamu maling ya? Loh, kok bisa Mas nyangka saya maling Mas? Buktinya kamu duduk di motor saya. Awas, nanti ada yang lecet kamu. Mas, aku kasih tahu ya. Kalau mau duduk di motor orang tuh harus permisi dulu. Jangan sembarangan kayak gini. Iya benar Mas, di sini kan tempat umum, tempat duduk juga banyak tuh yang enak tuh. Jangan di motor orang kayak gini, biar gak menimbulkan kecurigaan. Iya Mbak, saya tahu kalau di sini tempat umum dan tempat duduk itu banyak. Tapi ya Mbak, saya tuh janjian di lokasi ini Mbak. Jadi ya mau gimana lagi? Saya terpaksa duduk di motor Mas ini. Lagian ya Mas, saya nggak ada niatan Mas untuk nyuri motor ini. Kalau misalkan sampai ini tadi ada di sini, ya mungkin saya izin Mas. Nah, dari itu Mas, kamu itu salah. Kamu nggak seharusnya duduk di motor ini. Kamu itu duduk di sana. Di sana kan banyak Mas. Ya tapi kan di sini ada keamanannya Mas. Loh, meskipun ada keamanan Mas, lewat sana lo bisa. Meskipun di sana ada pengamannya, ya kan? Iya sih Mas. Cuma saya kan tadi yang sudah ngomong, kalau saya itu nggak ada niatan mencuri Mas. Saya cuma numpang duduk. Udah lah Gong, ini kamu cek aja motornya Gong. Barangkali ada yang lecet Gong. Nah ini lecet. Loh, saya nggak tahu Mas. Saya lo baru beberapa menit di sini. Mana mungkin saya buat lecet motor Mas? Loh, kok bilang nggak tahu kamu Mas? Buktinya ini loh, Mas yang duduk di sini. Nih lecet Mas motor saya Mas. Iya Mas, saya memang duduk di sini. Tapi hanya beberapa menit Mas. Saya nggak melakukan apa-apa. Mas, kamu itu sadar Mas? Kamu yang paling lama duduk di sini. Saya tahu kamu duduk di sini. Ini pasti gara-gara kamu Mas. Kalau kayak gini, mau nyalakan siapa? Nyalakan orang lain? Gak bisa Mas. Harusnya sampean. Iya benar Mas, kita bertiga ngelihatnya yang Mas yang duduk di sini. Siapa lagi kalau bukan Mas? Ya tapi saya nggak melakukan ini Mbak. Saya nggak bikin motor Mas ini lecet kok. Mas, udahlah ngaku Mas. Kalau Mas yang ngelakuin ini. Mau ngaku gimana Mas? Faktanya loh saya nggak ngelakuin ini semua. Kalau Mas nyangka saya yang ngelakuin itu fitnah namanya Mas. Mas, kamu tuh jangan sembarang kayak gitu. Kita mau nyalain siapa? Gong, gak bakalan ngaku dia Gong. Kalau dia ngaku pastinya kan dia akan dibawa Gong. Gimana nih Gong? Ya, kita laporin aja. Gimana Pan? Iya jelas harus dilaporin Gong. Motor kamu lecet kayak gini Gong. Mau laporin atas dasar apa Mas? Atas dasar saya duduk di sini? Ya saya bilang kalau kamu yang duduk di sepeda saya. Ya, yang jelas-jelas kamu yang duduk. Iya memang saya jelas-jelas duduk di sini Mas. Tapi saya nggak melakukan tindakan ini kok Mas. Seandainya Mas, kalau kamu nggak duduk di sini Mas, tidak ada permasalahan kayak gini Mas. Ya mungkin motor Mas ini udah lecet dari dulu, lalu memfitnah orang lain seperti ini. Mas, kamu jangan sembarangan ngomong ya Mas. Ya Mas. Motor saya ini keren Mas. Iya Mas, saya tahu motor Mas keren. Terus gimana ini? Apanya gimana Mas? Saya lo nggak ngelakuin apa-apa. Mas, jangan-jangan kamu berusaha membuka kunci setir motor saya ya? Ini loh Mas, tangki ini kena setir Mas. Ini loh, kena setir. Bener Gong. Berusaha dibuka. Bener kamu Gong. Loh, kok sampai segitunya Mas? Mas ngomong saya mau mencuri motor ini? Alah, saya kan Mas. sudah bilang Mas, saya numpang duduk di sini Mas. Kamu mulai tadi alasan tok Mas. Kalau maling aku, penjara penuh Mas. Tapi ya faktanya saya nggak mau mencuri Mas. Ini loh, sampai berat gara-gara kamu berusaha membuka kunci setir saya. Waduh, memang ya susah ngomong sama orang kayak Mas. Sampai segitunya memfitnah orang mencuri. Mas, sekarang tuh modus banyak Mas. Kita alasan apa aja bisa Mas. Bener kamu Van. Jangan-jangan kamu gak punya motor keren kayak gini ya? Iya Mas, saya memang tidak punya motor sekeren ini. Tapi saya nggak sehina itu Mas.
Ya lah mas, mulai tadi alasan terus. Jelas-jelas mencurigakan banget, gerak-geriknya aja beda. Loh, mencurigakan gimana mbak? Ya buktinya, kamu duduk di motor pacar saya. Iya mbak, saya memang duduk di sini mbak. Tapi saya nggak ada niatan untuk mencuri mbak. Udahlah mas, ngaku aja. Kalau kamu nggak ngaku, kita laporin polisi kamu. Ya sayang, laporin aja biar jerah dia. Aku mau ngakui apa mas? Aku kan tadi sudah bilang, aku sudah jelaskan mas. Kalau aku nggak ngelakuin ini semua, aku cuma intinya numpang duduk di sini mas. Itu alasan yang basi mas, ngerti? Ya kalau mau laporin saya ke polisi atas dasar apa mas? Pencurian? Emang ada yang kehilangan di sini? Emang nggak ada mas. Tapi kamu itu berusaha membuka kunci setir sepeda saya. Nggak ada bukti itu mas. Itu namanya fitnah mas. Kok bilang bisa nggak ada bukti? Ini loh mas, setir kalau berusaha dibuka kena tangki. Ya tapi kan saya memang duduknya di sini mas. Saya nggak sampai ngutak-atik setir sampean. Ya kan nggak ada yang tahu tadi di otak-atik apa enggak. Bener kamu yang. Mbak, di sini tempat umum mbak. Kalau saya ketahuan mencuri bisa habis saya mbak. Lebih baik saya menggunakan hal-hal yang halal aja daripada menggunakan hal-hal yang haram. Mas, namanya maling kalau udah ketahuan omongannya pasti seperti ini mas. Dan satu lagi ya mas, maling itu nggak tahu tempat umum atau sepi mas. Disikat semua mas. Bener kamu Van. Ya terus ini mau gimana mas? Udah lah Gong, kita laporin aja Gong. Ya udah yuk Van, kita laporin aja ke polisi Van. Ya Tahu Kak, rasa dia. kalau enggak ya kita minta ganti rugi aja Gong. Ya, kalau misalkan saya nanti tidak terbukti bersalah, saya laporin balik loh. Sudah terbukti kayak gini malah mau lapor balik Van. Gimana nih mas? Sampai mau ganti rugi atau kita laporin ke polisi? Gimana saya mau ganti rugi mas? Saya nggak melakukan apa-apa. Kalau saya melakukan apa-apa, bolehlah saya ganti rugi. Palingan nggak punya uang kan. Tampilannya aja kayak gembel. Ya kenapa mas? Meskipun tampilan saya gembel, tapi meskipun saya tampilan seperti ini, saya bukan maling mas. Mas, kamu mulai tadi disabarin kok banyak cincong mas. Ayo selesai kamu. Selesai kamu. Bentar dulu. Ini ada apa sih? Loh mas, Kamu sudah. ada apa nih? Ini mas, dia mau berusaha mencuri motor saya mas. Loh, jangan sembarangan mas, ini bos saya, bos besar. Sudah Gon. Bos bang gimana? Tapi dah bos. Ya Gon. Makanya mas, jangan mudah menuduh orang sembarangan ya. Di setting paling Van sama dia Van. Makanya juga mas, kamu itu kalau duduk motor orang permisi dulu, jangan sembarangan. Kan kita. Ada apa ya mas? Gini pak, mas ini mau berusaha mencuri motor saya pak. Bentar loh. Mbak ini bukannya yang ngebantu mbakku persalinan ya? Oh iya, kamu adiknya Mary kan ya? Iya. Oh, ini emangnya ada apa? Ini mbak, cowok ini berusaha mau mencuri motor pacar saya. Loh, siapa mbak? Mas ini? Iya. Emang mbak tahu sama cowok ini? Loh, ini suami saya mbak. Kayaknya nggak mungkin deh mbak suami saya mau mencuri motor pacar mbak. Gini loh yang, tadi kan aku minta jemput sama si Gogon. Nah, Iya. kebetulan si Gogon ngomong kalau jemput kamu terlebih dahulu ke kantor. Nah, aku duduk di sini yang. Lalu mas-mas ini sama mbak ini datang ke sini. Lalu ya ngomong lah, aku difitnah mau mencuri motor ini. Aku ya bikin lecet motornya mas ini. Gitu. Padahal saya cuma ngapung duduk. Aku numpang duduk cuma yang. Ya ampun, gitu banget sih mas-mas ini. Ya nggak mau gitu gimana mbak, soalnya dia kan sembarangan duduk di motor orang mbak. Mencurigakan lagi gerak-geriknya. Iya tahu mas, tapi sebaiknya mas sama mbak kan nggak harus menuduh juga. Itu fitnah namanya mas. Iya, buktinya cuma ngapung duduk. Ya mungkin suami saya mau izin, masnya pada nggak ada di sini. Mau izin ke siapa? Ya dari itu pak, seharusnya kan mas ini kan duduk di tempat lain. Iya mas, kalau masalah itu suami saya memang salah. Tapi setidaknya mas jangan langsung bilang suami saya ini mau mencuri motor mas. Ya bukannya saya nuduh pak, suami mbak ini mau berusaha buka kunci setir motor saya pak. Sampai-sampai tangki saya lecet. Gini dah mas, kan tangki mas ini lecet ya. Sampean bilang itu sebabnya karena saya mencoba untuk bawa motor sampean. Nah sekarang gini mas, kita cek mas, kalau misalkan setir itu bener-bener kena ke tangki sampean, berarti saya bisa tanggung jawab mas. Tapi kalau tidak bisa mengenai tangki sampean,
Berarti sampai memfitnah saya, Mas. Iya. Gimana? Iya. Ayo. Nggak nyampe kan? Kamu gimana sih, Gong? Aku tadi kan juga nyangkain kayak gitu, Gong. Ternyata nggak nyampe. Kamu gimana sih, Gong? Gimana, Mas? Iya mas, nggak nyampe ke tangki motor saya mas. Oh, berarti fitnah ya? Makanya mas, inget-inget dulu, siapa tahu beratnya memang gara-gara mas sendiri. Mas, saya bisa laporin Mas ke polisi loh atas pencemaran nama baik. Ya jangan mas, saya minta maaf sebelumnya mas. Iya mas, saya juga minta maaf. Makanya mas, mbak jangan sembarangan tuduh orang. Kalau sudah kayak gini gimana? Malu sendiri kan? Mas, saya memang nggak punya motor sekeren punya Mas, tapi saya punya mobil sekeren punya saya. Kalau dijual ya cukup lah untuk beli motor seperti punya Mas ini 10 biji. Jadi nggak mungkin saya ngambil motor seperti ini. Iya mas, saya minta maaf mas. Sekali lagi, saya benar-benar minta maaf ya mas atas apa yang saya lakukan tadi. Udahlah, ya udah kita pulang aja. Ya udah sayang, kita pulang. Awas ya, kalian berdua ya. Kalau ketemu aku ya, tak sikat kamu. Kamu gimana sih, Gong? Kamu kan juga tadi Van, kayak gitu juga. Iya loh, duduk di sini. Ya, terpaksa aku ngomong seperti itu, Gong. Ya dari itu Van, saya nuduh dia. Ya udahlah, jadikan ini pelajaran buat kita. Aku ya sebenarnya nggak enak juga, soalnya si mbak itu ya yang ngebantuin mbakku persalinan kemarin. Ya itu yang aku gak nyangka juga. Ya udahlah, mending kita minta maaf ikut si calon istrimu ini. Ya, bentar. Aku mau ini loh, check up ponakanku ke sana. Terus kalian kita ke sana aja minta maaf.